Hadis yang ke-6, Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numairin al-Hamdani, haddatsana Abi, haddatsana Zakaria an Asy-Sya'bi an Nu'man bin Bashir qala sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwa an-nu'manu bi isba'aihi ila uzunai innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati istabra'a lidini wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Fi'il daripada solaha ini kalau tidak salah soluha ya. Jadi sini kayak kok solaha ya. Jadi boleh baca soluha. Marratan saniyah. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numairin al-Hamdani. Perhatikan lagi ketika ada tanwin yang setelah itu ada alif lam, jangan lupa membaca dengan adanya huruf nun. Numairin al-Hamdani. Semuanya seperti itu. Kemudian ada perhatikan makhraj cara membaca, panjang pendeknya yang bisa merubah makna. Kemudian ada huruf-huruf yang dengung harus dibaca dengan bacaan dengung. Baik, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numairin al-Hamdani, haddatsana Abi, haddatsana Zakaria an Asy-Sya'bi an Nu'man bin Bashir qala sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwa an-nu'manu bi isba'aihi ila uzunaihi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Terjemah maknanya kira-kira, Muhammad bin Abdullah bin Numairin al-Hamdani menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, dia mengatakan ayahku menyampaikan atau menceritakan kepada aku, berarti Abdullah bin Numair. Ayahnya mengatakan haddatsana Zakaria. Zakaria menceritakan kepada kami yang dia terima dari Sya'bi dari Nu'man bin Bashir, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, saya mendengar dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwan nu'manu bi isba'aihi, dan Nu'man mengisyaratkan atau memberikan isyarat dengan kedua jarinya ke telinganya. Dia katakan innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu bayyin, artinya jelas, terang. Sebab yang halal itu adalah ma ahallallah, apa yang Allah halalkan, baik melalui teks Al-Quran ataupun sunnah Nabi-Nya. Nah, yang tidak ada teksnya, tidak ada nas dari Al-Quran dan Sunnah,
maka ulama akan berijtihad menggali dari Al-Quran dan Sunnah. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga jelas, yaitu ma haramallahu alaih, apa yang Allah haramkan. Kalau ada teks yang Allah haramkan nasnya, maka haram. Kalau ada teks yang menghalalkan, berarti halal. Kalau tidak ada teks, maka ulama akan menggali. Kalau ulama tidak bisa menemukan antara halal dan haram, nah, itu bisa jatuh kepada subhat kalau perkara itu mengandung mudarat. Nah, apa contohnya? Kalau Ibnu Daqiq Al-Id pernah menjelaskan hadis ini dalam kitabnya, itu ketika seorang sahabat dia bertanya kepada Rasulullah usai dia berburu. Ketika dia melepas anjingnya berburu, dia lepaskan dengan membaca basmalah. Maka anjingnya pergi berburu. Kemudian anjingnya tadi pulang membawa hasil buruan. Tapi di samping anjing yang dia lepaskan dengan bacaan basmalah, ada anjing lain bersamanya. Walaupun hasil buruan itu disampaikan oleh anjing yang dia lepas baca basmalah, tapi di sampingnya ada anjing lain yang dia tidak tahu. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "A'akul, apakah saya boleh memakannya?" Kata Nabi, tidak boleh. Apa sebab? Karena sahabat ini tidak bisa memastikan anjing mana yang menangkap hasil buruan tadi. Masih terbuka peluang, bisa jadi yang membunuh atau menangkap hewan buruan tadi adalah anjing lain yang dia tidak lepas dengan bacaan basmalah, lalu direbut oleh anjing dia. Masih ada peluang. Dan dia tidak bisa memastikan. Karena ada peluang itu, maka ini adalah subhat. Maka Rasul melarang jangan dimakan. Walaupun pada dasarnya makanan itu adalah halal karena daging hewan. Tapi karena cara mendapatkannya dikhawatirkan tidak sesuai dengan agama, atau ditangkap oleh anjing yang tidak dibacakan basmalah, maka Rasul melarang memakannya. Itu subhat. Jadi wa bainahuma mustabihatun. Di antara yang halal dan yang haram itu yang tak jelas halal haramnya, itu perkara yang subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak atau kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, faman ittaqash syubhat, siapa yang menjaga diri dari perkara subhat, ittaqa, bertakwa. Bertakwa itu artinya memelihara diri, menjauhkan diri dari perkara subhat, istabra'a lidinihi wa ardihi. Berarti dia menjaga agama dan harga dirinya. Memelihara, membersihkan agama dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh kepada perkara yang subhat atau melakukan atau mengambil perkara yang subhat, berarti dia sama dengan terjatuh kepada yang haram. Karra'i, seperti ar-ra'i, penggembala yar'a, yang mengembalakan hewan gembalanya haulal hima. Haula di sekitar, al-hima larangan. Di sekitar larangan, pantangan, larangan. Nah, yushi'u ayyarta'afi, maka nyaris dia akan terjatuh pada wilayah larangan itu. Ilustrasinya umpamanya seorang penggembala kambing. Dia punya lahan 1 hektar. 1 hektar untuk rumput yang akan menjadi makanan kambing-kambingnya. Tentu ada batasnya. Kalau dia biarkan kambing-kambing itu mencari makan di sekitar perbatasan, itu disebut dengan hima. Khawatir kambingnya tadi akan makan rumput orang lain. Yang namanya kambing kan tak ada akalnya. Dia tak tahu mana rumput milik dia, mana rumput milik orang lain. Kalau dia biarkan kambingnya cari makan di sekitar hima itu, berarti
Sama artinya dia membiarkan kambingnya akan jatuh pada yang haram. Dia akan makan tanaman orang lain, rumput orang lain. Itu berarti jatuh pada perkara yang haram. Nah, walaupun belum kambing itu memakan, cuman dia sudah membiarkan terjadinya subhat pada makanan kambing-kambingnya. Ala ketahuilah wa inna likulli malikin hima, bahwa sesungguhnya bagi setiap malik, raja, ada pantangan-pantangan, ada larangan-larangannya. Sudah pasti, semua kepala negara tentu ada aturan-aturan main bagi warga negaranya. Nah, sampai pada level yang paling bawah, sampai kepada tingkat lurah desa ada perdes, peraturan desa atau peraturan kelurahan. Nah, apalagi raja. Nah, di negara itu banyak sekali peraturan-peraturan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwa sesungguhnya aturan Allah atau pantangan Allah itu, larangan Allah itu adalah perkara yang haram. Perkara haram itu larangan, tak boleh dikerjakan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad ada mudghah, segumpal. Apa mudghah? Segumpal daging. Iza saluhat, tapi kurang tepat kalau mudghah. Kalau qalbu diartikan segumpal daging, dia segumpal darah. Apa sebab? Hati itu adalah darah yang tak mengalir. Kalau darah mengalir, damun masfuh, damam masfuha, itu haram itu dimakan. Tapi kalau darah tak mengalir, ya ada dalam tubuh hewan, halal dimakan. Itu hati kerbau, hati sapi, halal kan dimakan, karena dia darah yang tak mengalir. Tapi kalau darah yang mengalir itu haram, karena mengandung najis. Nah, iza saluhat, kalau segumpal darah tadi baik, saluhal jasadu kullu. Atau memang bisa juga ya segumpal daging. Kalau dia baik, jasad akan baik semuanya. Wa iza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu, rusaklah jasad semuanya. Ketahuilah wahiyal qalbu, dia adalah qalbu, hati. Itu hadis yang ke-6. Kita lanjut dulu hadis yang ke-7. Haddatsana Muhammad bin Abbadin al-Makki, haddatsana Sufyan qala qultu li Suhailin inna Amran haddatsana 'anil Qaqqa' an abika qala wa rajawtu an yusqita 'anni wa rajulan qala wa qala sami'tuhu min allazi sami'ahu minhu abi kana sadiqan lahu bisyam. Summa haddatsana Sufyanu an Suhailin an Atha' ibn Yazid an Tamim ad-Dari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Ini hadis yang ke-7. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad al-Makki, menceritakan kepada kami Sufyan, dia berkata, saya bertanya atau berkata kepada Suhail, sesungguhnya Amr telah menceritakan kepada kami yang dia terima dari Qaqqa', dari ayahmu. Ayahmu berkata, wa rajautu an yusqita anni rajulan, saya mengira atau berharap ada seseorang yang digugurkan, artinya sebagai perawi. Qal, dia berkata, maqal, dia mengatakan, artinya ada rajulan, berarti di sini bisa jadi ada perawi yang majhul.
Saya mendengarnya dari orang yang mendengarnya darinya ayahku, dan dia memang seorang teman baiknya saat ayahku berada di Sam. Berarti ada perawi ya, dia menerima ayahku menerima dari perawi tadi. Perawi yang majhul tadi teman ayahnya, teman dekatnya selama di Sam. Nah, itu jalurnya. Summa haddatsana Sufyan. Kemudian menceritakan kepada kami Sufyan, dia terima dari Suhail, dari Atha, dari Yazid, Atha bin Yazid, dari Tamim Ad-Dari. Nah, Tamim Ad-Dari seorang sahabatnya, dia perawi pertama. Dia awalnya beragama Nasrani, kemudian masuk Islam. Itu Tamim Ad-Dari. Dialah yang meriwayatkan hadis tentang Dajjal, karena dia berjumpa dengan Dajjal di sebuah pulau saat dia berlayar. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah semuanya berisikan nasihat, pelajaran nasihat. Qulna, lalu kami berkata, liman, bagi siapa ya Rasulullah? Qal, Rasul mengatakan, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan orang awam mereka atau rakyat mereka. Jadi semua agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk Allah, bukan Allah dikasih nasihat, tidak. Kita harus mengenal Allah, mengenal ajarannya, mengenal keimanan dengannya, dan semua hal yang terkait dengan ma'rifatullah. Dan kitabnya, itu juga kita harus mengetahui kitab yang Allah turunkan, apa syariat yang ada dalam kitab itu, bagi rasulnya, dan seterusnya. Itu makna secara ringkas dari dua hadis ini. Baik, sekarang kita lanjutkan setoran